Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hikmah Al-Quran, sebuah ruang renungan tempat kita berani menyingkap apa yang sering kita sembunyikan dari diri kita sendiri. Sebab hidupmu tidak selalu seindah yang engkau tampakkan di wajahmu. Mungkin hari ini engkau sedang tersenyum di hadapan orang lain, tetapi di dalam dada ada sesuatu yang terasa berat. Mungkin engkau terlihat sibuk mengejar banyak hal, tetapi hatimu kosong. Dan mungkin tanpa engkau sadari semua yang sedang engkau jalani sekarang sesungguhnya adalah ujian. Ada 3 jenis ujian dari Allah dan setiap manusia cepat atau lambat pasti akan mengalaminya. Ujian itu tidak memilih siapa engkau, seberapa kuat, seberapa kaya, atau seberapa saleh. Ia datang tanpa diundang, ia masuk tanpa permisi, dan ia mengetuk pintu hidupmu dengan cara yang tidak pernah engkau bayangkan. Sebagian orang berpikir ujian itu hanya berarti kesusahan, kehilangan, sakit atau kemiskinan. Tetapi kenyataannya ada ujian yang jauh lebih berbahaya. Ujian yang manis di awal, tetapi mampu melumpuhkan jiwamu tanpa engkau sadari. Dan jika engkau gagal pada ujian itu, engkau mungkin tidak akan pernah merasakan lagi kedekatan dengan Tuhanmu. Maka hari ini mari kita masuk perlahan dengan hati yang jujur untuk memahami 3 jenis ujian dari Allah. Dan berhati-hatilah, sebab jika engkau sudah memasuki ujian yang ketiga, hidupmu bukan lagi biasa, hidupmu akan berubah selamanya. Pernahkah engkau merasakan hidup yang begitu lapang? Segalanya berjalan mulus, rezeki mengalir tanpa henti, orang-orang menghormatimu. Doa-doa seolah cepat terkabul. Bahkan hatimu kadang merasa sepertinya semua ini memang sudah selayaknya terjadi. Aku pantas mendapatkannya. Itulah saat paling berbahaya, karena di balik kenyamanan tersembunyi ujian yang sering tak disadari. Engkau diuji bukan dengan penderitaan, melainkan dengan kemudahan. Dan justru disitulah Allah sedang melihat apakah engkau akan semakin dekat kepadanya atau semakin lupa. Betapa banyak manusia yang luluh lantak, bukan karena kesusahan, tetapi karena kenikmatan yang membuat mereka lalai. Allah tidak mengambil ampun darimu, tetapi Ia menunggu. Apakah engkau akan mengakui semua ini berasal darinya, ataukah engkau akan merasa ini hasil dari dirimu sendiri? Bayangkan sebuah cermin besar di hadapanmu. Engkau melihat dirimu tersenyum, penuh percaya diri dengan pencapaian hidupmu. Tetapi coba lihat lebih dalam apa sebenarnya yang ada di balik senyummu itu. Apakah syukur yang tulus ataukah kesombongan yang halus? Ujian kesenangan bekerja seperti racun yang manis. Engkau meminumnya sedikit demi sedikit dan rasanya nikmat. Tetapi tanpa engkau sadari, racun itu perlahan melemahkan hatimu. Engkau berhenti menangis dalam doa. Engkau berhenti merasa butuh pada Tuhan. Engkau berhenti merasa kecil di hadapannya. Dan di titik itu engkau sudah gagal. Meski orang lain mungkin melihatmu sebagai pemenang hidup, engkau sebenarnya telah kalah di hadapan Allah. Seorang lelaki pernah berkata, "Aku kaya karena aku bekerja keras. Aku berhasil karena aku pintar. Aku dihormati karena aku berbeda dari orang lain." Kata-katanya terdengar biasa, tetapi sesungguhnya ia telah menutup pintu terbesar dalam hidupnya, pintu syukur. Beberapa waktu kemudian, semua yang ia banggakan lenyap. Harta hilang, kesehatan memburuk, keluarganya berantakan, dan hanya ada satu kalimat lirih yang keluar dari bibirnya. "Andai saja dulu aku bersyukur. Andai saja dulu aku tidak merasa semua ini karena diriku sendiri." Bukankah kita pun sering begitu? Kita baru mencari Allah ketika kehilangan. Kita baru mengingatnya saat luka datang. Padahal Allah sudah lama menunggu kita. Bahkan ketika hidup kita penuh nikmat dan tawa. Maka renungkanlah, bagaimana dengan hidupmu hari ini? Engkau sedang berada di dalam ujian kesenangan ini. Mungkin hidupmu terasa tenang, nyaman, tanpa banyak kesulitan. Tapi pertanyaannya, apakah hatimu masih hidup dalam doa ataukah ia sudah mati dalam kelalaian? Ketahuilah, ujian pertama dari Allah adalah ujian yang manis di luar, tetapi bisa pahit di dalam. Jika engkau berhasil melewatinya dengan syukur, engkau akan naik ke tingkat berikutnya. Tetapi jika engkau gagal, engkau akan jatuh tanpa sadar dan hidupmu akan kosong meski terlihat penuh. Ada saat ketika hidupmu tidak lagi lapang. Ketika pintu-pintu yang dulu mudah terbuka, kini seakan tertutup rapat. Rezeki yang dulu lancar tiba-tiba terhenti. Orang-orang yang dulu dekat satu persatu menjauh. Kesehatan yang dulu engkau anggap biasa tiba-tiba hilang dan membuatmu merasakan lemahnya tubuh. Inilah ujian yang kedua, ujian yang tidak datang dengan senyuman, melainkan dengan air mata.
Ujian yang tidak memanjakanmu dengan kenyamanan, melainkan mengajarkanmu arti kehilangan. Di saat engkau duduk sendirian, menangis tanpa seorang pun yang benar-benar mengerti isi hatimu, disitulah Allah sedang berbicara kepadamu. Kesedihanmu bukanlah kebetulan, rasa sakitmu bukanlah tanpa makna. Semua itu adalah cara Allah menggiringmu kembali kepadanya agar engkau merasakan betapa rapuhnya dirimu, betapa lemahnya engkau tanpa pertolongannya. Jika ujian kesenangan membuatmu lupa, maka ujian kesulitan membuatmu ingat. Ingat bahwa engkau tidak pernah bisa berdiri sendiri. Bayangkan engkau kehilangan sesuatu yang paling engkau cintai. Entah itu keluarga, kesehatan, pekerjaan, atau bahkan masa depan yang engkau impikan. Rasanya seperti dunia runtuh menimpa kepalamu. Saat itu engkau mungkin bertanya, mengapa Allah tega melakukan ini padaku? Tetapi justru disitulah rahasia besar tersembunyi. Allah tidak sedang menghancurkanmu. Ia sedang membersihkan hatimu dari segala hal yang selama ini engkau sandarkan selain kepadanya. Ia mengambil satu demi satu agar engkau sadar tempat bersandar yang sejati hanyalah Dia. Ada seorang perempuan yang kehilangan anaknya yang masih kecil. Tangisnya terdengar hingga malam. Tubuhnya melemah karena duka. Namun di tengah kesedihan itu, bibirnya tetap berucap, "Ya Allah, aku yakin Engkau lebih sayang padanya daripada aku. Jika Engkau mengambilnya, berarti Engkau tahu sesuatu yang aku tidak tahu." Apakah engkau bisa membayangkan keteguhan hati seperti itu? Dibakar oleh rasa kehilangan, tetapi tetap yakin pada kasih sayang Allah. Itulah wajah lain dari ujian kesulitan. Bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk menguatkan imanmu. Kesulitan adalah cermin yang jujur. Ia memperlihatkan siapa dirimu yang sebenarnya. Apakah engkau orang yang berputus asa atau orang yang tetap percaya meski remuk? Apakah engkau menyerah pada keadaan atau engkau menyerahkan semua pada Allah dengan penuh pasrah? Tidak ada yang lebih indah daripada doa yang lahir dari hati yang patah. Karena doa itu murni tanpa topeng, tanpa pamrih. Hanya sebuah bisikan lirih dari hamba yang tahu dirinya tak punya daya. Dan doa seperti itulah yang paling dekat dengan rahmat Allah. Ada sebuah jenis ujian yang tidak semua orang mengalaminya. Ia bukan sekedar kesenangan yang melalaikan, bukan pula kesedihan yang mematahkan hati. Ujian ini adalah pertemuan dua arus sekaligus antara nikmat yang terasa manis dengan derita yang begitu pahit bercampur menjadi satu. Ujian ini datang bukan untuk siapa saja. Ia datang hanya kepada mereka yang dipandang kuat oleh Allah, kepada mereka yang dipersiapkan untuk sesuatu yang lebih besar dari sekedar kehidupan biasa. Dan jika engkau sedang mengalaminya, berarti engkau sedang dipilih. Bayangkan engkau berada di titik di mana dunia memberimu kemuliaan. Tetapi pada saat yang sama, dunia juga mencabik-cabik ketenanganmu. Engkau dihormati di hadapan manusia, tetapi engkau dicaci di belakang punggungmu. Engkau mendapatkan keberkahan di satu sisi, tetapi engkau juga merasakan kehilangan yang menghancurkan di sisi yang lain. Inilah ujian yang ketiga, ujian yang mempertemukan dua wajah kehidupan sekaligus. Seolah Allah ingin memperlihatkan kepadamu bahwa dunia hanyalah panggung yang penuh tipu daya, dan engkau tidak bisa bersandar pada apapun kecuali pada Dia. Cobalah ingat kembali kisah para nabi. Mereka adalah manusia pilihan kekasih Allah yang paling dekat dengannya. Namun justru merekalah yang merasakan ujian paling dahsyat. Nabi Ibrahim diuji dengan perintah yang mengguncangkan hati seorang ayah menyembelih putranya sendiri. Nabi Ayub diuji dengan sakit bertahun-tahun, kehilangan keluarga, kehilangan harta, hingga tak ada lagi yang tersisa. Nabi Muhammad diuji dengan kehilangan orang-orang yang beliau cintai, dihina oleh kaumnya, diusir dari tanah kelahiran, bahkan dipukul dan dilempari hingga berdarah. Apakah semua itu hukuman? Tidak, semua itu adalah tanda kasih sayang. Karena semakin tinggi derajat seseorang di sisi Allah, semakin berat pula ujian yang ia hadapi. Jika engkau merasa hidupmu sedang dilanda badai yang tak ada habisnya, jika engkau merasa doa-doamu belum terjawab, meski engkau sudah menangis hingga sujudmu basah, mungkin itu bukan karena Allah membencimu. Mungkin itu karena Allah sedang mengangkatmu ke derajat yang lebih tinggi. Mungkin itu karena engkau sedang ditempa agar jiwamu menjadi lebih kuat daripada sebelumnya. Mungkin itu karena Allah sedang menghapus dosa-dosamu satu persatu agar engkau kembali kepadanya dengan hati yang bersih. Ujian yang ketiga ini adalah medan latihan jiwa. Ia akan mematahkan kesombonganmu, membersihkan hatimu, dan menyingkirkan apapun yang menghalangi cintamu kepada Allah. Dan ketika engkau sanggup melewatinya,
ketika engkau tidak menyerah meski hidupmu terasa diguncang dari segala arah, ketika engkau tetap berpegang pada keyakinan bahwa Allah bersamamu, saat itulah engkau menjadi manusia yang luar biasa. Bukan luar biasa karena dunia memujimu, tetapi luar biasa karena Allah sendiri yang memilihmu. Hidupmu tidak lagi biasa, engkau menjadi saksi bahwa dunia hanyalah sementara dan Allah adalah tujuan abadi. Itulah kemuliaan yang hanya sedikit orang yang bisa merasakannya. Setiap ujian entah itu berupa kesenangan, kesulitan, bahkan gabungan keduanya selalu membuka satu pintu dalam jiwamu, pintu respon. Bagaimana engkau merespons, itulah yang sebenarnya diuji oleh Allah. Ada yang ketika diuji dengan kesenangan langsung lupa dan lalai. Ada yang ketika diuji dengan kesulitan langsung berputus asa. Ada pula yang ketika diuji dengan dua-duanya berdiri tegak, dengan iman yang kokoh. Ujian tidak pernah benar-benar tentang harta, kesehatan, atau orang-orang yang hilang darimu. Ujian sesungguhnya selalu tentang hatimu. Orang yang ketika hidupnya terasa lapang, ia justru menjadi buta. Ia tidak lagi mengenadahkan tangan ke langit karena merasa tidak butuh. Ia tidak lagi menundukkan kepala di sepertiga malam karena merasa semua sudah cukup. Padahal justru disitulah jiwanya sedang rapuh. Sebaliknya, ada orang yang ketika kehilangan segalanya malah menemukan dirinya kembali. Ia menangis bukan hanya karena kehilangan dunia, tetapi karena ia sadar selama ini terlalu jauh dari Allah. Dan dalam tangis itulah hatinya kembali hidup. Responmu terhadap ujian menentukan siapa dirimu di mata Allah. Jika engkau memilih sombong ketika diberi nikmat, nikmat itu berubah menjadi kutukan. Jika engkau memilih berputus asa ketika diberi kesedihan, kesedihan itu berubah menjadi penjara. Tetapi jika engkau memilih bersyukur dalam lapang, bersabar dalam sempit, dan tetap percaya meski hati remuk, engkau sedang menulis kisah yang paling indah dalam hidupmu. Allah tidak pernah menilai seberapa besar nikmat yang engkau miliki, atau seberapa dalam luka yang engkau alami. Yang Allah nilai hanyalah bagaimana engkau menata hatimu ketika menghadapinya. Ada seorang hamba yang diuji dengan kegagalan demi kegagalan. Ia jatuh lalu bangkit lalu jatuh lagi hingga tubuh dan jiwanya lelah. Tetapi setiap kali ia jatuh, ia tidak lupa menyebut nama Allah. Setiap kali ia bangkit, ia berusaha mendekat lagi kepadanya. Allah melihat setiap tetes air matanya. Allah mendengar setiap doa yang ia ucapkan dalam sepi. Dan tanpa ia sadari setiap luka yang ia jalani menjadi permata di sisi Allah. Karena Allah tidak pernah menolak doa dari hati yang benar-benar patah. Respon jiwa adalah kunci. Ujian bisa sama, tetapi hasilnya berbeda tergantung bagaimana engkau meresponsnya. Ada yang semakin jauh, ada yang semakin dekat. Ada yang kehilangan dirinya, ada yang justru menemukan Tuhannya. Jika engkau ingin tahu siapa dirimu yang sejati, jangan pada apa yang kau miliki, pada bagaimana engkau bereak ketika semua itu diambil darimu. Karena pada akhirnya bukan ujian yang menentukan nasibmu. Hatimu sendirilah yang akan menulis akhir dari setiap ujian itu. Pernahkah engkau bertanya dalam hatimu mengapa Allah menaruh ujian dalam hidup manusia? Mengapa tidak dibiarkan saja kita hidup dalam ketenangan kesedihan, tanpa rasa sakit? Bukankah hidup akan lebih indah jika semuanya mudah? Tetapi jika engkau merenung lebih, engkau akan mengerti sesuatu. Tanpa ujian, engkau tidak pernah benar-benar mengenal siapa dirimu. Tanpa ujian, engkau tidak pernah tahu bagaimana rasanya butuh kepada Allah. Tanpa ujian, engkau mungkin akan berjalan terus, tetapi menuju kehampaan. Setiap ujian adalah bahasa cinta Allah. Ketika engkau diberi kesenangan, Allah sedang mengajarimu syukur. Ketika engkau diberi kesulitan, Allah sedang mengajarimu sabar. Dan ketika engkau diberi ujian yang luar biasa, Allah sedang mempersiapkanmu menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih dekat dengannya. Seperti seorang guru yang mendidik muridnya, Allah tidak pernah memberi ujian yang sia-sia. Setiap peristiwa sekecil apapun mengandung pesan. Hanya saja seringkali mata kita terlalu sibuk memandang dunia, hingga kita gagal membaca makna yang tersimpan di baliknya. Pernahkah engkau bertanya dalam hatimu, mengapa Allah menaruh ujian dalam hidup manusia? Mengapa tidak dibiarkan saja kita hidup dalam ketenangan tanpa kesedihan, tanpa kehilangan, tanpa rasa sakit? Bukankah hidup akan lebih indah jika semuanya mudah? Tetapi jika engkau merenung lebih dalam, engkau akan mengerti sesuatu. Tanpa ujian, engkau tidak pernah mengenal siapa dirimu. Tanpa ujian, engkau tidak pernah tahu bagaimana rasanya butuh kepada Allah. Tanpa ujian, engkau mungkin akan berjalan terus, tetapi menuju kehampaan. Setiap ujian adalah bahasa cinta Allah.
Ketika engkau diberi kesenangan, Allah sedang mengajarimu syukur. Ketika engkau diberi kesulitan, Allah sedang mengajarimu sabar. Dan ketika engkau diberi ujian yang luar biasa, Allah sedang mempersiapkanmu menjadi lebih kuat, lebih matang, dan lebih dekat dengannya. Seperti seorang guru yang mendidik mulutnya, Allah tidak pernah memberi ujian yang sia-sia. Setiap peristiwa sekecil apapun mengandung pesan. Hanya saja seringkali mata kita terlalu sibuk memandang dunia, hingga kita gagal membaca makna yang tersimpan di baliknya. Bayangkan sebuah batu yang keras. Ketika dipukul berkali-kali ia pecah. Lalu diukir, dipahat hingga menjadi patung yang indah. Begitu pula jiwamu. Allah tidak sedang menghancurkanmu dengan ujian. Ia sedang memahatmu. Rasa sakit yang kau rasakan bukanlah akhir. Ia hanyalah proses yang sedang membentukmu menjadi sesuatu yang lebih indah daripada sebelumnya. Dan ketika engkau mampu melihat ujian dengan mata iman, engkau tidak lagi melihat luka sebagai musibah, tetapi sebagai kesempatan untuk lebih dekat dengan Allah. Ada seorang hamba yang berdoa, "Ya Allah, kuatkanlah imanku." Maka Allah memberinya ujian agar ia belajar bersabar. Ada seorang hamba yang berdoa, "Ya Allah, dekatkanlah aku denganmu." Maka Allah mengambil sesuatu darinya agar ia kembali hanya bersandar kepadanya. Kau lihat doa-doa kita seringkali dijawab Allah dengan cara yang tak pernah kita duga. Kita meminta kekuatan, Allah memberi kesulitan. Kita meminta kedekatan, Allah memberi kehilangan. Semua itu bukan karena Allah tidak peduli, tetapi justru karena Allah sangat peduli. Di balik setiap ujian selalu ada wajah kasih sayang Allah. Tetapi mata dunia tidak selalu mampu melihatnya. Hanya mata hati yang jernih yang bisa menangkap sinyal itu. Maka ketika engkau diuji, jangan buru-buru berkata, "Allah tidak sayang padaku." Karena mungkin justru di saat itulah Allah paling dekat denganmu. Mungkin justru di saat itulah Allah sedang memelukmu dengan cara yang berbeda. Dan jika engkau mampu melihat rahasia itu, setiap luka akan berubah menjadi cahaya. Setiap air mata akan menjadi doa, dan setiap kehilangan akan menjadi jalan pulang menuju Allah. Ujian selalu menjadi cermin yang memantulkan wajah asli jiwamu. Ketika hidupmu lapang, engkau mungkin bisa menutupi siapa yang sebenarnya. Kau bisa tersenyum, bisa berbuat baik, bisa bersikap manis di hadapan orang lain. Tetapi ketika badai datang, masker itu terlepas dan semua orang, terutama dirimu sendiri akan melihat siapa engkau yang sesungguhnya. Ada orang yang ketika diuji sedikit saja langsung marah, kecewa, dan berputus asa. Ada pula yang ketika ujian datang bertubi-tubi tetap tenang, tetap percaya, tetap yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkannya. Perbedaan itu tidak lahir dari kekuatan fisik, melainkan dari kekuatan hati. Engkau bisa menipu dunia dengan tampilan luar. Engkau bisa terlihat saleh, bisa terlihat kuat, bisa terlihat penuh iman. Tetapi ujian tidak bisa lapisan-lapisan. Hingga yang tersisa hanyalah dirimu yang paling jujur. Dan disitulah Allah sedang menilai, apakah imanmu hanya sekadar kata-kata ataukah benar-benar hidup di dalam hatimu. Ada orang yang ketika diuji dengan kesulitan, hatinya justru semakin lembut. Air matanya jatuh, bibirnya berdoa, dan langkahnya semakin dekat dengan Allah. Tetapi ada pula orang yang ketika diuji hatinya semakin keras. Ia menyalahkan Allah. Ia marah pada takdir. Ia merasa hidupnya tidak adil. Ujian yang sama, hasil yang berbeda. Karena ujian bukanlah tujuan akhir melainkan jalan yang menunjukkan siapa engkau sebenarnya. Bayangkan dirimu sedang berdiri di tepi jurang. Angin kencang bertiup, tanah di bawahmu rapuh dan engkau hampir jatuh. Saat itu engkau akan berpegang pada apa? Jika engkau hanya berpegang pada manusia, pegangan itu akan lepas. Jika engkau hanya berpegang pada harta, harta itu tidak bisa menolongmu. Tetapi jika engkau berpegang pada Allah, meski jurang di hadapanmu begitu, hatimu tetap selamat. Itulah yang ditampakkan ujian. Bukan tentangnya jurang, tapi pada siapa engkau berpegang. Maka lihatlah kembali hidupmu.